akan mengajak Anda untuk melihat surga terindah di Kepulauan Riau, yaitu Kepulauan Bintan. Saya akan buatkan agenda perjalanan Anda menuju Bintan agar waktu Anda lebih efektif. Untuk menuju Kepulauan Bintan, kita harus isi tiket pesawat dari Jakarta menuju kota Tanjung Pinang. Untuk saat ini, penerbangan ke sana hanya ada Garuda, Citylink, dan Batik. Penerbangan menuju kota Tanjung Pinang itu memakan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah dari bandara, kita bergerak dulu mencari tempat makan siang. Kita akan makan siang di C6 Resto. Ini restoran seafood yang terletak di atas laut. Makanannya lengkap, tempatnya luas, menunya bervariasi. Habis selesai makan siang, sebelum menuju tur ke Pulau Penyengat, kita akan mampir dulu spot foto di Gedung Gonggong sambil lewat, biar waktu kita nggak kebuang percuma, tapi spot-spot foto kita udah dapat. Untuk menuju Pulau Penyengat, kita akan naik pompong dari pelabuhan Tanjung Pinang menuju Pulau Penyengat. Nah, ada dua cara. Naik pompong reguler itu 9.000 per orang, atau kita charter satu pompong, harganya 250.000 per satu pompong, maksimal 15 orang. Sudah sampai guys, kita di Pulau Penyengat. Tempat yang pertama kali kita kunjungi adalah Masjid Raya Sultan Riau. Ini ada di depan kita. Masjid ini sangat unik. Untuk membangun masjid ini, mereka tidak menggunakan semen, tapi menggunakan putih telur sebagai perekat. Bayangkan membangun sebuah masjid menggunakan putih telur. Seberapa banyak telur-telur yang dipecahkan untuk dapat membangun masjid ini. Nah, sudah sampai nih kita di depan Masjid Raya Sultan Riau. Masuk yuk, kita mencoba melihat dalamnya. Bagi yang sholat bisa sholat, atau sekedar ingin tahu seperti apa sih di dalamnya Masjid Raya Sultan Riau. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk melihat tempat-tempat bersejarah di Pulau Penyengat ini. Nah, kalau jalan kaki gempor juga guys. Jadi kita sewa becak bentor, maksimal bisa 2 orang dengan harga 40.000. Bisa dipakai selama 1 jam. Nah, kita sudah sampai di komplek makam Raja Hamidah, atau disebut juga dengan Engku Putri, yang merupakan permaisuri Sultan Mahmud Shah III periode 1760 sampai 1812. Ini juga dimakamkan Raja Ahmad yang merupakan penasehat kerajaan, kemudian Raja Haji Ali yang merupakan pujangga kerajaan, kita udah sampai di depan Balai Adat Pulau Penyengat. Nah, ini tempat depannya. Yuk, kita coba masuk ke dalam. Seperti apa sih di dalamnya? Nah, mumpung kita dari sini, kesempatan untuk kita berfoto bersama di depan pelaminan Balai Adat Pulau Penyengat. Guys, kita udah selesai berkeliling di Pulau Penyengat, sudah mengunjungi masjid, makam raja-raja, balai adat, dan sekarang kita kembali ke kota Tanjung Pinang untuk check-in hotel, untuk kita bisa mandi-mandi, istirahat sejenak menjelang makan malam. Dari Pulau Penyengat, kita langsung menuju Hotel Aston untuk istirahat, mandi, menjelang makan malam. Setiap ke Tanjung Pinang, saya selalu menginap di Hotel Aston. Kenapa?
karena saya lebih sering membawa grup daripada tamu-tamu FIT. Jadi saya harus mencari hotel di mana kamarnya oke, meeting roomnya besar, fasilitas meetingnya oke. Jadi itulah syarat untuk saya menginap di sebuah hotel. Untuk saat ini hotel yang terbaik di Tanjung Pinang itu adalah Aston. Ini sudah jam 5 sore nih, saatnya kita OTW ke Cafe Manabu. Kenapa saya pilih Cafe Manabu? Di Manabu ini tempatnya sangat cantik, terletak di atas bukit yang menghadap ke hamparan laut, di mana kita bisa melihat sunset. View-nya sangat cantik. Tempat duduknya ada yang outdoor dan ada yang indoor. Duduk di bawah pohon besar dengan hiasan lampu-lampu yang gemerlap akan memperindah kecantikan sore hari saat kita hunting menunggu sunset. Ditambah lagi makanannya beragam, lebih banyak makanan kekinian, jadi tidak hanya seafood semua. Jadi kita punya pilihan lah, siang kita makan seafood atau malamnya kita bisa makan makannya yang lebih ringan, nggak terlalu berat. Ini hari kedua liburan kita di Kepulauan Bintan. Agenda pertama kita adalah mengunjungi Vihara Patung Seribu. Letak Vihara Patung Seribu ini hanya sekitar 10 menit dari Hotel Aston. Tiket masuknya hanya Rp5.000 saja. Vihara Patung Seribu ini merupakan vihara yang terbesar se-Asia Tenggara juga setelah Cina. Vihara Patung Seribu ini dibangun selama 14 tahun dan memiliki 500 patung lohan dengan berbagai wajah dan juga memiliki 40 lebih dari patung dewa-dewa dalam kepercayaan Buddha. Dengan dibangunnya sekitar 500 buah patung lohan, di mana satu sama lain tidak ada kemiripan, sehingga disebut menjadi patung 1000 wajah. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita menuju Gurun Pasir Telaga Biru. Jarak tempuh dari Patung Seribu ke Gurun Pasir Telaga Biru ini sekitar 1 jam perjalanan. Nah, bisa bobo-bobo cantik dulu lah bentar. Sampai juga kita di Gurun Pasir Telaga Biru Bintan. Coba lihat hamparan yang sangat memukau dengan gundukan pasir yang sangat indah. Banyaknya spot-spot foto. Walaupun udara panas seperti ini, tidak mengurungkan niat kita untuk berwisata. Betapa indahnya gurun pasir ini. Coba lihat seorang anak balita yang berumur 3,5 tahun begitu asik mengukir sesuatu di atas pasir. Sekarang saatnya kita makan siang. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju tempat makan siang ke Kelong Mangrove.
Sebelum pandemi banyak tempat buat makan siang. Sekarang hanya tinggal kelang mangrove. Di Kelang Resto ini makanannya sama, semua serba seafood, dan tempatnya di pinggir laut. Dan ada arena bermain juga untuk anak-anak. Sambil menunggu makanan keluar, anak-anak kita bisa bermain puzzle seperti yang dilakukan oleh Aska. Setelah selesai makan siang, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Lagoy. Sebelum sampai ke Lagoy, kita akan melakukan wisata hutan mangrove dengan naik kapal terbuka. Di kiri kanan kita ada hutan bakau. Wisata kita sangat lengkap. Habis ke gurun pasir, makan di seafood, lanjut ke wisata hutan mangrove. Kita akan berhenti dulu di Lagoy untuk mengambil spot foto. Habis berfoto di Lagoy, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Theaser Bay. Perjalanan dari Lagoy ke Theaser Bay hanya sekitar 10 menit. Melihat Theaser Bay ini, kalau orang yang belum tahu pasti ngira sebagian wah ini laut. Padahal ini kolam renang raksasa loh. Di Theaser Bay ini kita bisa berenang sepuasnya, bisa naik buggy mengelilingi kolam renang tersebut, bersantai. Bisa main bola voli, bola kaki. Bagi yang senang adventure bisa melakukan kegiatan slip and slide. Sambil bersantai dan berselonjor, menikmati keindahan Theaser Bay, mengagumi keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yang begitu indah. Kita bisa pesan segelas minuman untuk menghilangkan rasa penat dan haus.